Oke, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi saya yang judulnya DB Surat Pengantar Kelurahan yang menggunakan Visual Studio dengan database-nya Microsoft Access. Jadi, aplikasi ini menggunakan Visual Studio Ultimate 2010 dan Office-nya Microsoft Access-nya juga 2010. Dan ini sudah saya bentuk menjadi aplikasi, sudah saya install di aplikasi ini, dan ini sama sudah saya pindah dashboard juga. Jadi ini sudah menjadi aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah membuat surat keterangan maupun surat pengantar di kelurahan. Oke, langsung saja kita buka ya aplikasinya. Ini adalah tampilan login. Ini tampilan selamat datang aplikasi surat pengantar kelurahan Mangkubumi. Oke, langsung saja kita masukkan username-nya admin caps lock huruf besar. Passwordnya 12345. Ini adalah password yang benar. Coba kita salahkan dulu. Kemudian kita enter login. Nah, kalau admin atau username-nya salah, itu akan muncul message box seperti ini, username atau password salah. Ketika kita klik OK, ini akan kembali ke kondisi awal, kosong. Yang mana itu harus kita isi lagi. Ini password yang benar adalah 12345. Kita enter. Nah, kemudian ini adalah form menu utamanya. Form menu utama dari DB Surat Pengantar Kelurahan tadi, yang isinya ada tanggal 30 bulan 12 2020. Jamnya jam 6.46 PM, sama seperti di desktop ya, 6.46. Oke. Di toolstripnya ada master data, form surat, dan lain-lain. Master data terdapat data warga, data surat, dan data karyawan. Sedangkan di form surat ada surat keterangan, dan di lain-lain ada tentang kami. Kita buka di master datanya dulu di data warga. Ini adalah tampilan data warga. Ada nick, nama, jenis kelamin, TTL, tempat tanggal lahir, agama, alamat, pekerjaan, dan ini database-nya. Data grid-nya ini di sini. Microsoft Access-nya akan muncul, database Microsoft Access-nya akan muncul di data grid ini. Kemudian ada 4 button, input, edit, hapus, dan tutup. Kita masukkan, kita coba input dulu ya, dengan nama asal dulu ya. Kita ini kita kasih asal dulu ya, sebagai contoh apakah inputnya berhasil. Oke, selanjutnya kita input enter, kita simpan. Oke, ketika kita input itu button edit dan hapus akan menjadi false, yang true hanya simpan dan batal. Jika kita klik batal akan kembali seperti semula, seperti ke kondisi awal. Jika kita klik simpan akan seperti ini. Ada message box data berhasil diinput Nianik 111. Ketika kita klik OK, kembali ke kondisi awal. Buttonnya juga kembali ke kondisi awal. Kemudian kita cek di paling bawah, sudah muncul 111 Oke. Karena kita tadi masukkan datanya ngawur ya, kita edit. Untuk mengedit data tidak perlu untuk mencari keywordnya atau per nama atau per jenis kelamin, nggak usah. Kita cuman tinggal memasukkan nick ini saja, query selectnya di nick ini. Ketika kita enter akan muncul semua, jadi nggak perlu ngisi satu-satu yang harus sama persis seperti ini, itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi hanya tinggal kita masukkan nicknya saja, itu sudah muncul semua datanya di sini. Oke, kita ganti namanya menjadi siapa ya, Subarjo, laki-laki, tempat tanggal lahirnya di Surakarta, SKA 16 Mei. Mei 19
67. Agamanya Islam. Alamatnya jalan apa ya? Mawar aja. Mawar 444. Pekerjaannya wira swasta. Nah, swasta kita edit, kita simpan. Ketika kita pencet simpan, data berhasil diupdate akan muncul message box data berhasil diupdate. Kita klik OK, kembali lagi ke kondisi awal, kita cek. Nah, di NIK 11 tadi sudah berubah. Yang tadi kita isi ngawur sudah ada isinya. Subarjo, SKA ini, kemudian pekerjaan dan wira swasta. Selanjutnya edit sudah, kita akan menghapus data yang kita masukkan tadi. Kan kita hanya tinggal masukkan nicknya saja, harus benar ini. Oh iya, kalau kita menginput data kurang, ketika textbox semua ini, textbox dan combo box ini enggak diisi semua, kita input, kita simpan, akan ada tulisan seperti ini, message box seperti ini. Pastikan data diisi dengan benar. Jadi kalau ada 01 itu tidak bisa disimpan. Ketika kita klik OK, ini yang false, ini akan menjadi true lagi. Oh, ini harus sampai benar dulu. Kalau enggak jadi, ini tulis di pencet di batal. Kalau kita klik batal, kembali lagi. Nah, selanjutnya hapus ya. Ini harus sama persis, nicknya harus benar. Ketika kita klik nimnya ini, nicknya ini ya, kan satunya ada 5 ini. Iya, 5. Kalau kita klik cuma 4, kita enter nggak akan muncul. Tapi kalau benar, muncul semua. Kita hapus datanya. Nah, setelah hapus, kita klik, kemudian muncul hapus data. Input dan edit menjadi false, yang true hanya hapus data dan batal. Ketika kita klik hapus data, data berhasil dihapus. Muncul message seperti ini. Kita klik OK, kita cek, sudah hilang, Subarjo sudah hilang. Nah, ketika kita klik hapus, akan berubah hapus data dan batal. Buttonnya sama tapi isi teksnya sudah berubah. Oke, kemudian kita tutup. Kalau kita tutup, akan kembali ke form menu utama. Setelah tadi data warga, kita ke data surat. Konsep data surat sama seperti di data warga. Kita hanya tinggal memasukkan kodenya saja, sudah muncul ini. Nama suratnya surat keterangan domisili. Coba kita input dulu ya. 111 surat keterangan surat keterangan surat pengantar untuk kakak aja. Pengantar untuk kakak. Kita input, simpan. Ini edit hapus menjadi false ya. Muncul message box data berhasil di-input. Oke. Muncul ya, surat pengantar untuk kakak. Ini tadi yang kita masukkan. Kemudian kita coba editnya. Kita enter. Muncul kan? Surat pengantar untuk KTP. Karena ini udah ada untuk kakak ya. Coba kita ganti KTP. Kita edit, kita simpan. Muncul lagi message box-nya, data berhasil di-update. Kita klik OK. Nah, sudah berubah. Tadi yang surat pengantar untuk kakak menjadi surat pengantar untuk KTP. Hapusnya pun sama. Ini konsepnya sama seperti data warga. Hapus ini menjadi false, ini juga berubah. Meskipun satu button tapi bisa berubah. Kita berhasil dihapus. Nah, untuk KTP 11 tadi hilang ya. Kita tutup, kembali lagi ke form menu utamanya. Selanjutnya kita ke data karyawan. Data karyawan ini sama juga konsepnya, cuman
ada masukan foto untuk karyawan, jadi harus ada fotonya. Coba kita input ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, belum saya klik. 1 2 3 4 5 5 5 5. Namanya Endang. Endang. Bentar. Endang. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat Jalan Lawu 78. Nomor teleponnya 08888. Jabatan kita kasih apa ya? Staf aja lah. Staf kewirausahaan. Jika kita input, itu akan muncul message box lagi karena belum memasukkan foto. Nah, pastikan data diisi dengan benar. Kita klik OK. Kita klik saja di sini. Nah, akan muncul file manager di desktop. Kita harus mencari fotonya. Coba kita kasih ini saja, Squidward. Kita open, kita simpan. Oh, sebelum kita simpan, ini ada URL-nya. Di data grid-nya juga ada URL-nya. Ini ada URL gambar, di mana letaknya gambar yang dipilih tadi. Coba kita simpan. Oh, ini memang kalau sudah jadi installer seperti ini. Padahal sebelum jadi installer nggak seperti ini. Oh, atau mungkin ini kita batal dulu. Kita klik input dulu. 23333. Kita kasih nama sembarang aja. Buat ngetes inputnya. Masukkan foto. Apa ya? Sama tadi aja. Sama yang tadi. Open, simpan. Nah, data berhasil diinput. Muncul kan? Nah, jadi inputnya harus dipencet terlebih dahulu agar data bisa dimasukkan. Oke, kita klik lagi ya. 23333, enter. Nah, ini yang kita masukkan tadi kan. Kita edit. Untuk input berarti itu harus kita klik dulu inputnya, baru kita masukkan, kita simpan untuk yang data karyawan ini ya. Kalau enggak nanti akan muncul seperti itu. Karena ini sudah menjadi aplikasi jadi ini sudah menjadi aplikasi. Kalau aplikasi ini tidak bisa menemukan data yang dimasukkan, akan muncul text box seperti yang tadi. Kita jangan klik pencet quit ya, kita continue dulu aja. Kita coba cari salahnya di mana. Kita kasih nama seperti tadi, Endang. Alamatnya tadi jalan apa? Oh, Jalan Lawu. Jalan Lawu. Nomornya 888, jabatannya. Oh, mungkin nggak mau dikasih staff ya. Kita kasih sekretaris saja. Mungkin marah tadi. Nah, kita simpan. Muncul message box, data berhasil diupdate ketika menjadi sekretaris ya. Nah, ini URL-nya juga muncul di sini semua. Sama. Ini juga tinggal diedit nanti untuk memasukkan URL-nya. Ini ada yang belum saya masukkan ya. Tapi sama kok konsepnya. Kita coba yang hapus ya. Hapus. Ini sama juga. Menjadi false, yang true 2. False-nya 2. Input edit false, hapus dan batal menjadi true. Kalau kita pencet batal, kembali lagi. Kita harus masukkan lagi. Kalau kita pencet hapus, muncul message box, data berhasil dihapus, dan kita cari Endang hilang. Nggak ada ya.
karena sudah kita hapus. Oke, kita tutup saja. Sepertinya sudah semua ya. Ini false, kalau kita input juga false, berubah juga buttonnya. Kita tutup aja, kembali lagi ke form menu utama. Sudah ya, kita ke form surat. Nah, sebelum saya memulai, form surat keterangan ini menggunakan Crystal Report untuk dapat memakai datanya. Jadi untuk membuat cetakan surat nanti itu diperlukan aplikasi untuk terhubung dengan Visual Studio, yaitu Crystal Report. Oke, nah, coba ini kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu, hapus ya, biar kosong ya. Kita kasih nomor registrasinya. Oh jangan, apa ya, nggak apa lah, kita kasih namanya Randy Ahmad, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Waru Timur nomor apa ya, 56. Keperluannya surat izin, surat izin usaha, usaha. Kita input, kita simpan. Oh iya, lupa, keluar. Jangan kita quit ya, kalau kita quit malah keluar seperti ini. Itu harus dipencet input dulu. Nah, nomor registrasi, namanya tadi siapa? Randy Ahmad, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Waru Timur 56. Keperluan surat izin usaha, kita simpan. Nah, jadi harus diklik input dulu, sama seperti masalahnya yang tadi ya. Untuk menginput datanya harus kita input dulu, baru kita simpan. Kemudian setelah selesai, klik cetak. Nah, ini adalah form Crystal Report-nya. Di sini ada Kelurahan Mangkubumi, Jalan Yosodipur 142 Mangkubumen Banjarsari, nomor telepon, email, kemudian ada surat keterangan, nomor registrasinya yang tadi 12345 akan muncul di sini. Kemudian yang berdatang di bawah ini adalah lurahnya. Yang di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini nama sama seperti tadi kan, Randy Ahmad, laki-laki, Jalan Waru Timur 56, surat izin usaha keperluan. Kemudian benar merupakan warga Kelurahan Mangkubumi. Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sesuai dengan keperluannya. Nah, ini adalah form surat keterangan. Keterangannya ketika kita klik cetak. Kemudian ini Surakarta. Ini adalah tanda tangan lurahnya. Coba kita silang ya. Kita edit datanya. 45, kita enter. Nah, misal salah nih. Salah apa ya? Ini adalah 57 misal. Nomor registrasinya tambah 6, kita input dulu, kita edit, kita simpan. Nah, muncul message box, data berhasil diupdate, input dan hapusnya menjadi false. Lalu kita klik OK. Tadi yang kita rubah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan
jalannya ya. Kita klik OK. Oh, belum muncul. Kita klik kita klik edit dulu. 1 2 3 4 5. Kita ubah ininya. Coba kita simpan. Data berhasil diupdate. Nah, sudah menjadi 57 kan. Konsepnya sama. Ini input edit hapus juga sama. Yang penting ini kalau kita mau input, kita klik input dulu, baru masukkan data. Ketika klik edit, kita masukkan data, baru kita simpan. Ketika kita klik input, edit dan hapusnya menjadi file, simpan dan bata menjadi true. Ketika kita klik edit, input hapus menjadi file, simpan bata menjadi true. Kalau kita klik hapus dan bata menjadi true, ini menjadi false. Sudah ya. Oh, coba kita cetak ya. Tadi yang kita ubah alamatnya ya. Nah, sudah berubah. Jalan Waru Timur 57. Oke. Sepertinya seperti ini saja. Ini adalah form pesanan menggunakan Crystal Report ya. Oke, sepertinya kita tutup. Oh, masih ada lain-lain ya. Tentang kami. Nah, ini adalah form tentang kami. Aplikasi surat pengantar adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses pembuatan surat keterangan di Kelurahan Mangkubumi. Nah, jadi form tentang kaminya itu menjelaskan tentang apa sih aplikasi ini, tentang apa sih. Nah, aplikasi ini adalah tentang surat pengantar yang digunakan untuk memudahkan proses pembuatan surat keterangan di Kelurahan Mangkubumi ya. Jadi sudah jelas ya. Kita klik kembali ke form menu utama. Oke. Ini semuanya berfungsi ya. Sudah diinstal aplikasi dan berfungsi. Jadi ketika kita mau input data harus kita klik input dulu. Kalau kita klik data kembali. Kalau edit harus kita klik edit dulu baru masukkan datanya. Kemudian disimpan. Oke, sama ya fungsinya ya, di data surat juga sama. Di data karyawan juga sama ya. Sama. Ini yang data karyawan yang membedakan adalah untuk memasukkan fotonya. Jadi untuk mencari nama juga nggak terlalu sulit. Harus ada keywordnya. Harus jenis kelamin apa dulu, namanya siapa, nggak usah. Cuman kita tinggal query selectnya di sini ya. Masukkan nick saja, muncul semuanya. Nah, ini satu tuh ya, muncul semua. Kita batal, kembali lagi sama semua. Form surat juga sama. Oke, sepertinya sampai di sini saja review saya tentang aplikasi saya. Semoga kedepannya saya juga dapat menjadi lebih baik lagi untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lain. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Saya klik OK.